Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wahdin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Firly Barlian SAGMH yang merupakan asisten dari Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih Ustazah sudah berkenan hadir untuk mengisi kajian Sama-sama. zuhur kali ini. Dan yang kami sayangi teman-teman jamaah Majelis Taklim Al-Mahkamah yang kami sayangi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Kamis ini, di minggu yang keempat ini, kita berkenan untuk hadir dalam kajian Kamis ini untuk sama-sama mendengarkan kajian dengan tema yang sangat menarik ini ya, 3 permata jiwa. Saya sendiri sih penasaran ini tentang apa gitu ya. Mari kita dengarkan sama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Firly Barlian SAGMH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita buka dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya, anugerahnya, maka kita pada hari ini masih bisa berkumpul kembali, ketemu kembali, sholat bersama, menikmati kebebasan, menikmati kesehatan, kemerdekaan kita, bisa belajar bersama, bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Segala sesuatunya itu karena ketetapan Allah, karena Allah karuniakan sama kita waktu, kesempatan, peluang, umur dan sebagainya yang tidak bisa dihitung. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita, contoh kita, dan kompas kita dalam langkah sehari-hari. Ibu siapa ya Bu? Ibu Ami. Iya, Masya Allah. Kan Ibu Ami yang bukan dari sini ya? Perpustakaan, iya kan, perpustakaan. Tapi oh itu Bu Emi. Oh Bu Emi hari ini. Oh iya, saya kok ingatnya Bu Emi, ternyata Bu Ami. Alhamdulillah. Beda sedikit aja. Bu Emi nggak datang ya hari ini ya. Ya nanti kalau itu saya titip salam. Kemudian ada Bu Dokter, ada adik-adik semua. Adik-adik ya? Iya adik-adik. Remaja-remaja semua ini. Masya Allah. Tadi pagi saya diberitahu Mbak Vidya. Jam berapa tuh ya Mbak Vidya? Jam 10-an deh. Maksa banget, saya bilang waduh, mau bicara apa ya, biasanya kan kita ngaji ya, dari ayat Al-Quran. Hari ini saya teringat ada perkataan Imam Syafi'i ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikasih sayang Allah, semoga senantiasa, beliau pernah berkata, Jauharul mar'i fi salasin. 3 permata diri, 3 permata jiwa seseorang itu yang pertama coba ya, saya lupa ini. Nah, kitmanul fakri hatta yadhunnan nasu annahu ghaniyun. Yang pertama itu kitman itu dari kata-kata mayaktumu. Nah, yang dari pondok pasti ngerti ini. Kitmanul mar'i atau kitmanul fakri, menyembunyikan kefakiran, kemiskinan, hatta yadhunnan nasu, sehingga semua orang menyangka
annahu ghaniyun, bahwa dia itu kaya atau berada. Terus yang kedua, kan ada 3 ya. Yang kedua, kitmanul ghadabi hatta yadhunnan nasu annahu radin. Yang kedua itu menyembunyikan kemarahan. Ghadiba yaghdabu kan, kemarahan. Sampai semua orang menganggap dia itu rela, enggak marah, ridho. Terus yang ketiga, kitmanus syiddati hatta yadhunnan nasu annahu mutanaimun. Yang ketiga itu menyembunyikan siddah, kesulitan, kesukaran, kesusahan hidupnya, hatta yadhunnan nas, sehingga semua orang menganggapnya mutanaim, baik-baik saja, nyaman, penuh kenikmatan, apa ya, ya baik-baik saja ya, sedang nggak ada permasalahan apa-apa. Nah, 3 hal ini satu persatu nih ya kita bincangkan ya. Ini kan sharing aja ya. Yang pertama, kitmanul fakri, menyembunyikan kemiskinan atau kefakiran. Banyak orang yang kadang-kadang kalau zaman sekarang ya malahan di media sosial ya, kadang-kadang mengadunya atau curhatnya tuh di medsos. Aduh gimana nih, cicilan sekian belum ada, harus dibayar. Ada lagi ya udah mau masak, gas habis, nggak bisa beli, macam-macam ya. Atau kadang-kadang tanpa sengaja ya, misalnya dia membandingkan ya dengan orang lain yang menurutnya tuh berada, sehingga dia kelihatan bahwa dia itu sedang dalam keadaan miskin, fakir gitu ya, nggak punya harta benda atau bahkan banyak hutang, seperti itu. Sering kan kita lihat seperti itu kan. Nah, kita sebagai seorang muslimah itu harus menjaga diri dari hal itu, harus menyembunyikan kemiskinan. Terus kalau menyembunyikan kemiskinan, boleh nggak kita pura-pura kaya? Kalau zaman sekarang orang flexing ya, ternyata yang dulu-dulu crazy rich yang flexing itu ternyata belum tentu dia kaya beneran kan. Ternyata habis flexing sebegitu rupanya, nggak lama kemudian ditangkap KPK lah, ditangkap polisi. Artinya sebetulnya dia mungkin yang dia pamerkan, yang dia tunjukkan sebetulnya bukan punya dia. Nah, apakah harus sampai segitunya? Kalau kita menyembunyikan kemiskinan kita, tujuannya apa? 1, menjaga kehormatan. 2, menjaga agar tidak merepotkan orang lain. Karena seorang muslim itu harga dirinya adalah ketika dia punya iffah. Iffah itu artinya menahan diri. Menahan diri kalau dalam hal yang pertama ini, menahan diri untuk tidak minta-minta, untuk tidak merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain itu kadang-kadang nggak hanya dalam hal uang ya. Kadang dalam hal yang lain-lain. Misalnya apa? Merepotkan orang lain tuh. Kalau kita di pekerjaan ya, yang seharusnya bisa kita kerjakan, dikerjakan orang lain. Yang seharusnya bisa misalnya seharusnya kita bisa membantu nyumbang, ada sumbangan atau apa, tapi kita harus orang lain yang duluan, kita nggak mau. Itu kan sebetulnya tidak menjaga diri. Karena gitu ya, seorang muslim itu harga dirinya tergantung kepada iffahnya, kepada bagaimana dia menahan diri. Jangan semuanya harus dengan bantuan orang lain. Nah itu tadi ya. Jadi kitmanul fakri, yang pertama menjaga kehormatannya, yang kedua menjaga dari merepotkan orang lain. Sebetulnya kita enak nggak kalau punya teman selalu merepotkan kita? Enak nggak? Pertama oke lah, kita sayang sama teman, kasihan, kita bantu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama kan kenapa dia tidak bisa mandiri, kenapa harus selalu merepotkan kita?
Seharusnya kita bisa bantu orang, hanya bantu dia terus, sementara banyak orang lain yang seharusnya bisa sama-sama kita bantu juga. Sering itu kejadian seperti itu. Kadang kita punya teman yang dia menghubungi kita, berkomunikasi dengan kita hanya kalau dia lagi susah. Tolong dong, cepet aja, mau ke rumah sakit BPJS masih nunggak sebulan, tolong dong 150 aja, mau ini mau ke sana mau ke sini, uang Grab kurang. Kadang ada lagi 50 dong, 50 aja, masa nggak punya sih, kadang ada gitu ya. Tapi kalau dia lagi seneng, dia lagi apa, dia nggak pernah ngabarin kita. Alhamdulillah loh, anakku lulus. Di mana kemarin? Dari SMP, ini mau masuk SMA. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita sendiri harus melihat kepada diri sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menjaga diri, tidak menahan diri. Jadi harga diri seorang muslim itu istighna'uhu anil akhor, tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kitmanul ghadab, menyembunyikan rasa marah. Sering nggak kita sebetulnya lagi marah banget, aduh gedek banget ya, emosi banget, tapi kita pura-pura iya. Pernah nggak begitu? Saking kan menahan itu rasanya, kalau bisa jangan ketemu dia lagi, masih kesel gitu ya, masih belum hilang keselnya gitu kan. Sering kan kita seperti itu. Nah, itu dia yang kedua, mutiara jiwa kita yang kedua itu ketika kita menyembunyikan rasa marah. Dikirain orang pasti dia marah nih, tapi ternyata nggak marah. Dikirain orang rodin, rela, dia ridho, dia nggak marah, padahal sebetulnya marah. Saya dulu pernah tuh, kata Mbak Kori, kok ibu kok nggak pernah marah sih? Ya kan Mbak, kok ibu nggak pernah marah sih? Ya marah, tapi Mbak Kori nggak tahu aja kalau saya lagi marah. Mbak Kori tuh dulu gitu tuh, ibu kok nggak pernah marah? Nah iya, menyembunyikannya tuh gimana ya? Pertama sabar itu gimana ya? Nerima aja bahwa setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan, karena kita juga sering melakukan kesalahan. Kalau kita sedang salah, kita kepengennya diapain? Dimaafin kan? Semoga nggak ada yang lihat, semoga nggak ada yang dengar, semoga nggak ada yang marah sama saya, semoga yang kemarin nggak saya bantuin dia nggak dendam sama saya. Pengennya gitu kan? Pengennya ketika kita pernah salah sama orang, ketemu lagi dia udah senyum tuh. Ya kan, pernah nggak gitu ngalamin? Saya pernah ya. Acara di bawah di Balairung, kalau ada acara di Balairung itu kan di depan lift ditaruh penghalang. Nah itu kan suka di bawahnya pakai kain-kain hitam-hitam tuh biar nggak kelihatan mungkin ya. Nah saya mau masuk lift, kemudian kaki itu menginjak si kain yang hitam karena terlalu dekat dengan lift. Itu jatuh saya akhirnya. Tadinya tuh kalau saya tidak, akhirnya saya menjatuhkan diri seperti orang tasyahud, karena kalau saya enggak, saya jatuhnya begini tuh. Akhirnya saya langsung gini, terus saya minta doa, bantuin dong, sampai nggak bisa bangun, bantuin dong sama yang di dalam lift. Ini di depan pintu lift. Saya lihat itu sebelah kanan sebelah kiri, kenapa nggak bantuin saya? Sebetulnya kan saya marah ya Allah gitu banget sih, nggak mau bantuin saya. Tapi kita udahlah, mungkin dia nggak tahu, atau mungkin dia bingung, atau mungkin dia kaget. Nah, jadi memberikan alternatif yang membuat kita nggak marah. Akhirnya kita bisa ketawa lagi di dalam lift itu, bisa ngobrol bahkan sama orang yang menurut kita kok nggak bantuin saya tadi gitu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita sedang marah, cari alternatif apa yang kira-kira bikin kita nggak marah, atau kira-kira menjadi alasan dia kenapa dia melakukan itu. Misalnya saya kan kadang-kadang naik Transjakarta, kadang keinjak nggak sengaja. Kadang satu kali kita itu, abis itu dia nginjak lagi kan. Aduh mas, mohon maaf, majuan dikit dong, karena kaki saya, maaf ya mas ya. Itu kata teman saya, udah keinjak masih minta maaf. Ya takutnya dia nanti marah, salah paham gitu kan. Pikiran kita apa ketika kita maaf? Pasti dia nggak sengaja.
pasti kalau dia tahu dia nggak akan semundur itu sehingga nginjek kaki saya. Nah, kira-kira seperti itu aja. Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kita juga, kadang-kadang kita punya salah kan. Kadang-kadang kita nggak sengaja kan, kita pasti ada juga salahnya ya, kelirunya gitu. Dan kita ingin kalau kita salah itu kita dimaafkan. Apa gunanya kita, apa hikmahnya gitu ya? Yang dicari kalau kita menyembunyikan rasa marah, sehingga semua orang, kok dia nggak marah ya, kok padahal digituin kok dia nggak apa-apa ya gitu ya, kok dia nggak balas ya. Yang pertama, meminimalisir konflik. Coba kalau saya keinjek di Transjakarta, Mas majuan dikit dong, injek nih kaki saya. Atau kalau orang Medan, weh masih dipakai nih kaki saya ya. Kalau orang Medan gitu kan. Nah itu pasti ada kemungkinan terjadi tuh. Ya mbaknya aja yang ini, apaan sih? Gitu kan, apalagi kalau anak-anak muda. Padahal kan kita juga harus tahu kalau kita naik Transjakarta misalnya atau naik KRL ya. Naik KRL tuh kalau Mbak Kori katanya kakinya tuh sampai nggak napak. Oh kata Mbak Kori saking kan penuhnya ya. Kalau kita marah, kira-kira orang lain saking penuhnya tuh, Mbak Kori tuh dari Tiga Raksa naik KRL ke sini 1 jam ya, 1 jam lebih ya Mbak. Nah, kalau kebayangkan kalau kita marah, bisa jadi dia juga marah. Kenapa? Kita capek kerja, habis pulang kerja kan. Dia juga mungkin habis pulang kerja, bahkan mungkin kita waktu kerja nggak dimarahin sama pimpinan, mungkin dia habis marahin bosnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus cepet gercep tuh ya. Kita kan gercep bukan hanya tangan kita, badan kita gercep, tapi juga otak kita nih cepet masukin pengaruh-pengaruh positif, nilai positif. Mungkin dia ngantuk, mungkin dia capek, mungkin dia, yang jelas dia nggak sengaja, nggak mungkin dia sengaja. Nah misalnya begitu. Nah yang satu meminimalisir konflik ya. Yang kedua, supaya kita itu tidak menunjukkan kemarahan atau wajah yang tidak disukain. Kenapa? Karena wajah kita dalam keadaan ramah atau tersenyum itu merupakan sedekah. Tapi kalau kita marah, wajah kita marah, nih Bu Dokter ya, kalau wajah kita marah bikin orang happy atau unhappy. Tapi kalau wajah kita ramah, senyum, baik-baik aja, orang tidak akan bertambah masalah melihat wajah kita kan. Kita kalau lihat teman kita di ruangan misalnya wajahnya tuh sebel aja, perasaan kita pasti nggak happy kan. Tapi kalau kita melihat orang senyum, orang ketawa, bercanda, kadang kita pengen ikut ketawa pun dia nggak ngajak kita bercanda. Nular nggak ketawa itu? Nular kan? Happy itu nular nggak? Nular. Ya kalau nggak ketularan berarti mungkin ada hasad di dalam hatinya. Mungkin kita kalau kita nggak happy ketika orang lain happy, kita perlu belajar melihat kepada diri kita, kenapa ya saya kok nggak happy melihat dia happy. Nah itu mungkin kita perlu banyak istighfar, perlu melihat ke dalam, perlu mengevaluasi. Nah yang ketiga itu kitmanus syiddati hatta yadunnanas annaka mutanaim. Menutupi kesulitan kesusahan kita sampai orang-orang di sekitar kita itu menganggap kita happy-happy, baik-baik aja, dalam keadaan nyaman. Kita misalnya habis berdebat nih sama suami atau sama keluarga, sama orang tua, sama adik kita, sama ipar, sama tetangga. Sampai di kantor kelihatan tuh kita masih kesel gitu ya. Nah itu orang lain bisa jadi ikutan kesal. Tapi kalau kita menyembunyikan kesulitan kita, kesusahan kita, atau kita tuh lagi dikejar-kejar, kalau kayak saya tuh kejar-kejar koreksian belum selesai, dikejar-kejar putusan belum selesai, atau yang operator misalnya dikejar-kejar ketikan ya belum selesai, atau dikejar-kejar laporan belum selesai misalnya gitu. Itu kan kadang kita sulit ya, susah ya, yang ini belum selesai udah datang tugas yang lain lagi. Kayaknya pikiran itu apa sih namanya? Apa tuh?
Waduh, bukan mumet lagi ya, udah ruwet, udah mumet, udah aduh ya Allah, udah hektik bener ya, udah. Nah, akhirnya itu bisa menular kepada orang lain. Nah, itu akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di sekitar kita. Sedangkan kita seorang muslim itu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang tetangga sekitarnya, orang-orang yang ada di lingkungannya, orang muslim yang ada di kanan kirinya, di dekatnya, selamat dari gangguan mulut dan perbuatannya. Jadi selama mulut kita masih bikin ribut, mulut kita bikin sedih, mulut kita nyakitin orang, kita sebetulnya belum sah muslim. Kita belum sempurna tuh jadi muslim, masih cobel-cobel muslimnya. Jadi walaupun kita mungkin lagi marah atau kita lagi kesal gitu ya, kita jaga mulut kita husnuzon saja. Mungkin dia lebih susah dari kita, dia lagi banyak pikiran, kita banyak pikiran, dia lebih banyak pikiran lagi. Kita lagi sedih, sakit hati banget, kita lagi kesusahan banget, dia mungkin lebih susah lagi, lebih sedih lagi, lebih sulit lagi, lebih sakit hati lagi. Jadi kita itu kalau bisa di mana kita berada, kita tuh menjadi penyejuk, kita menjadi oase bagi lingkungan kita berada. Jangan kita malah jadi biang kerok, jadi sumber kekacauan, sumber ketidaknyamanan di dalam lingkungan kita. Nah, selain itu ada hadis dari Abu Hurairah yang meriwayatkan Imam Muslim ya. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang dalam hadis itu mengatakan bahwa seorang mulia itu ada satu, dia ketika dia senang bersedekah. Kemudian yang kedua, ketika dia senang memaafkan. Yang ketiganya, ketika dia senang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Kira-kira yang kayak gitu-gitu tuh kayaknya nyenengin ya, tapi kita melakukannya mudah apa enggak ya? Kadang susah ya, kadang susah gitu. Tapi sepanjang kita langsung ingat, oh iya ya, nah itu kita langsung mengubah diri kita tuh. Kalau kita lagi marah, kita ingat, oh ya jangan marah, tuh langsung jangan marah, udah biarin aja. Saya tuh sering ya, kalau sama suami saya, mungkin karena beliau capek kerja atau banyak tekanan ya, beliau tuh kalau nyupir, kalau nyetirin, kita kalau pulang, saya biasanya janjian sama beliau, kadang ketemu di Salemba, kadang di Karolus, kadang di KFC sini nih, Gambir kan ada kan yang di itu. Nah itu tuh beliau itu kalau ada motor kayaknya udah deket-deket, tiba-tiba nyebrang gini nyalip dari kiri gitu ya, kadang ada angkot tiba-tiba nyalip berhenti. Nah itu beliau tuh suka klakson tuh gitu, atau gimana sih, suka gitu kan, emosi kan. Itu saya suka, Pak, kalau nggak diklakson sebetulnya nggak apa-apa loh, diklakson dia berhenti nggak mah, nggak berguna kan klaksonnya, rugi baterai kan walaupun sedikit. Iya sih, tapi kan ngeselin mah dia tuh. Iya, tapi kita dengerin lagu aja, kayak gitu-gitu tuh nggak usah dipikirin. Nggak bisa mah, rasanya masih kesel, rasanya nggak lepas gitu. Tapi sedikit, insya Allah hal-hal seperti itu bisa kita kurangi kalau kita mengingat itu tadi, janji-janjinya Rasulullah bahwa kita ada di dalam golongan orang yang mulia. Nah, dengan saya tuh nggak bakalan marah juga sama suami kalau dia begitu. Kenapa? Oh mungkin dia tadi nih habis banyak kerjaan. Oh mungkin anak buahnya tadi ngeselin nih, mungkin bikin kesalahan, bikin dia kesel mungkin gitu ya. Atau tadi malam kayaknya dia kurang tidur deh. Nah, ketika kita mau kesal, mau marah, masukkan pikiran-pikiran yang baik supaya kita nggak jadi marah. Satu lagi yang terakhir, ingatkan surat Al-Hujurat ayat 13. Ini tadi orang yang punya permata ya, ada dalam 3 hal. Kemudian ada kemuliaan, kata Abi Hurairah, beliau mendengar dari Rasulullah kan. Kemudian ada lagi kata Allah, yang paling mulia itu siapa? Siapa yang ingat? Surat Al-Hujurat ayat 13, siapa yang ingat? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling
paling mulia di antara kita semua adalah yang paling bertakwa sama Allah. Kadang kita minder ya, orang kok mobilnya bagus, saudara saya tinggalnya di perumahan yang bagus, mewah, ininya bagus. Jadi kita kadang-kadang merasa dia lebih mulia dari kita gitu ya. Atau kebalikannya, ada saudara kita, ada teman kita, ya Allah begini amat sih ternyata, lo sombong banget selama ini sikapnya, ternyata cuma begini doang. Kadang-kadang kita tuh lupa tuh, suka kelepasan gitu ya, pikiran kita tuh masuk tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Masya Allah, padahal sebetulnya mulia nggak mulia itu bukan dilihat dari itu. Kadang-kadang orang dalam gelap lebih mulia daripada orang dalam terang. Orang dalam kemewahan tidak lebih mulia daripada orang yang dalam kesederhanaan, kebersahajaan. Orang yang ilmunya tinggi belum tentu lebih mulia daripada orang yang ilmunya sedang-sedang saja, biasa-biasa aja, ilmunya cuman segitunya. Kenapa gitu? Karena Allah itu meminta pertanggungjawaban setiap orang sesuai dengan potensi yang Allah berikan. Pernah nggak dengar profesor tapi ditangkap KPK? Ada kan? Dokter tapi ditangkap polisi. Banyak kan seperti itu. Orang kaya raya beliin hadiah anaknya ulang tahun, apa tuh namanya, jet pribadi, ya kan? Tapi ternyata akhirnya ditangkap KPK. Akhirnya dihadapkan di depan majelis hakim. Pernah kan? Ada kan yang kayak gitu? Artinya yang namanya kemuliaan itu yang sesungguhnya, kemuliaan yang hakiki itu adanya di orang yang takut sama Allah. Walaupun dia di lift sendirian, walaupun dia di dalam kamar gelap sendirian, atau dia dalam keramaian di tengah-tengah pasar Tanah Abang, dia masih ingat, udah jam 2 belum salat zuhur. Dimanapun dia berada, dia tetap takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih ibu-ibu sudah mau bareng-bareng kita mendengar sharing. Saya lebih suka sih seperti ini ya, maksudnya sharing hal-hal apa-apa yang kita alami sehari-hari. Kadang-kadang kita kan sulit ya menghadapi yang menurut kita biasa aja, tapi kadang bikin kita kesal, bikin kita sedih, bikin kita putus asa, bikin kita gak yakin sama Allah. Kita sering mengalami hal seperti itu. Nah, kemarin saya kan pernah cerita ya, anak saya yang paling kecil itu kan dia autis ya. Nah, lulus SMA ternyata dia ikut tes lulus kuliah, padahal saya tidak pernah berpikir dia bisa kuliah di negeri dan dia bisa tes lulus gitu. Nah, itu contoh kesalahan saya sebagai ibunya. Artinya apa? Saya tidak percaya kepada kekuasaan Allah, saya tidak percaya kepada karunia Allah melalui anak saya. Saya tidak percaya kepada kemampuan anak saya yang Allah kasih sama anak saya. Saya memandang lebih rendah kemampuan anak saya. Saya memandang anak saya tidak berdaya, padahal ternyata dia bisa. Nah, itu contoh kecil. Kita sering mengalami itu. Kadang di rumah, kadang di kantor, kadang di kendaraan, kadang di perjalanan. Sering sekali mengalami seperti itu. Nah, sebagai seorang muslim jangan lupa tadi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang orang lain di lingkungan kita selamat dari gangguan lisan kita, lidah kita, mulut kita maupun tangan kita atau perbuatan kita. Mudah nggak? Kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang sulit ya. Kita terjebak dalam hal-hal yang kecil, tapi kejadian aja. Pagi kejadian, siang kejadian, sore kejadian, malam mau tidur masih kejadian lagi sama suami atau sama anak. Ya Allah, setiap malam tuh rasanya kita harus minta maaf ya. Rasanya pengen, maafin mama ya Pak. Emang kenapa? Siapa tahu ada salah seharian ini. Kadang saya tuh gitu ya, sama anak juga, adik maafin mama ya. Kok mama minta maaf? Siapa tahu mama ada salah sama adik. Gak ada. Adik mau bobo. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh. Kayaknya kita tidur itu bisa lebih tenang, bisa mimpi yang bagus ya. Kecuali kalau kita masih mau tidur masih menyimpan perasaan yang tidak enak kepada orang lain, rasanya nggak bisa tidur. Kalau habis kita ribut sama teman, kalau kita habis marah sama teman, rasanya semalam 2 malam 3 malam nggak bisa tidur. Teringat gimana caranya saya minta maaf, saya pengen baikan lagi sama dia gimana. Pasti kita begitu kan dengan saudara, dengan tetangga, pasti kita seperti itu.
Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan mohon maaf juga atas keterbatasan saya. Ini pakai tanya jawab ya? Oh iya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Terserah, bebas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Sebenarnya sih mau nanya yang tadi Ibu terkait bahwa kita harus bisa menahan marah ya. Sebenarnya nggak hal mudah ya Bu, susah juga gitu kan. Sulit banget bahkan. Cuma terkadang mungkin gini Bu, gimana caranya? Kan gimana pun juga kalau seandainya kita selalu nerimo gitu ya Bu ya, misalnya oh ya udah maafin, oh mungkin karena dia ada A B C D E gitu ya. Terkadang banyak people pleaser gitu kalau orang bilang ya kan. Kita jadi people pleaser nih, istilahnya orang yang selalu memaafkan, yang terkadang membuat jadinya orang itu ngenyek gitu loh Bu. Mungkin bahasa Jawanya ngenyekin kita gitu kan. Karena kita selalu oh ya udah deh gitu kan. Nah, itu caranya gimana supaya kita tuh tidak dianggap pemarah, tapi orang juga nggak memandang kita ngenyek kita gitu ya Bu ya. Itu pertama. Terus kedua, apakah tidak boleh Bu misalnya dia sudah melakukan misalnya kesalahan pertama, kedua, ketiga gitu kan, apakah kita juga tidak boleh sama sekali menunjukkan bahwa kita marah loh dengan perlakuan kamu gitu kan, ini nggak bisa nih kalau diterusin, apa kita harus menjadi selalu memaafkan gitu kan, selalu ngalah gitu ya, baiknya gitu ya Bu, maksudnya jadi gimana caranya supaya tidak dinyain orang karena kita bersabar, terus gimana caranya supaya kita juga bisa tegas namun tidak marah gitu ya, biar tidak tampak marah gitu aja sih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung kita bahas aja ya. Hal seperti itu susah apa mudah? Susah. Sebetulnya susah banget. Mungkin sekali kita ngalah, habis itu dia bikin lagi kayak gitu. Udah tambah kesel kita kan. Ketiga kayak gitu lagi. Tambah lagi kita kesel. Apakah kita nggak boleh tegas? Nah, dalam Islam sifat jujur, sifat tegas, sifat menunjukkan kebenaran itu juga harus kita miliki. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, bukan berarti kita nggak marah, tapi kita biarin aja, bukan begitu. Artinya kita memaafkan kesalahannya, tapi kita harus kasih tahu bahwa itu keliru. Kadang saya bingung, misalnya Mbak Kori salah, kemarin udah salah, ini di tempat yang sama salah lagi, enggak salah lagi, bingung ya, gimana cara ngasih taunya ya, biar saya nggak terkesan marah dan Mbak Kori tetap sayang sama saya, misalnya gitu ya. Nah itu kita cari cara yang kita bisa menunjukkan bahwa ini salah, tapi saya nggak marah, cuman besok-besok jangan dibuat lagi, besok-besok kita bikin gini aja, kayaknya lebih mudah ya, lebih cocok, lebih pas deh kayaknya kayak gini. Jangan dibikin lagi yang kayak kemarin itu, soalnya kayaknya kelihatannya kurang pas ya. Nah, seperti itu tuh sebetulnya tegas, tapi tidak menunjukkan kemarahan kita. Lain lagi kalau orang, kayak mana? Saya ini lama di Medan loh. Sekitar 15 tahun ada. Jadi mungkin saya lebih kelihatan Medan daripada Jawa. Kalau kita di Medan itu kita biasa misalnya gitu. Kayak mananya dek? Kemarin udah dibilang jangan gini, kayak gini lagi dibuat. Ih, makanya kalau dikasih tahu tuh jangan merengkel. Waduh, itu kan kita udah marah ya. Iya kak, jangan marah lah kak. Oh iya, maaf ya, nggak marah. Cuman besok lagi jangan dibikin lagi, oke? Nanti kalau marah, saya kan jadi jelek, misalnya gitu. Jadi hilang cantik kakakmu ini kan, misalnya gitu. Jadi kita cari cara. Sebetulnya itu tuh sedang meruntuhkan dinding kemarahan. Sebetulnya pasti sulit, meruntuhkan dinding kemarahan tuh sulit. Karena kita udah keburu panas ya, udah keburu kesal duluan gitu. Sudah dia yang minjem duit, kita lagi perlu, dia nggak mau bayar, kan sebel ya. Ya Allah, kemarin bilangnya tanggal 8, nanti dibalikin. Gara-gara dia bilang tanggal 8, saya janji sama orang tanggal 10, ya kan? Sampai tanggal 12 dia nggak bayar, tanggal 15 gimana saya membayar sama orang? Kesel kan, bingung. Gimana caranya? Kita ngomong baik-baik sama dia, kita ngomong juga sama yang kita janjiin.
sehingga dia tahu bahwa itu salah. Yang kita janjiin juga tahu bahwa kita itu sebetulnya tidak sengaja melakukan kesalahan ini, tapi kita minta maaf sama dia. Kira-kira begitu. Kadang-kadang kita minta maaf tuh susah ya. Kalau kita lagi kesal sama orang, mau minta maaf itu rasanya ngapain saya minta maaf sama dia gitu ya kadang-kadang. Ngapain saya minta maaf sama dia? Kadang kesel gitu kan, sering kan kita gitu. Tapi ingat lagi bahwa mungkin di akhirat nanti kita akan jumpa dia lagi kalau kita nggak minta maaf. Nggak selesai-selesai urusannya sama nih orang, sampai kita tua pun nanti udah berbeda tempat, kita bisa ketemuan lagi sama dia. Harus menyelesaikan sesuatu yang nggak selesai, mendingan selesaikan atau hilangkan. Udah, yang lain lebih bagus, lebih banyak. Hal-hal yang indah-indah di depan masih lebih banyak. Dan kita kalau lagi marah itu jelek. Wajah kita aja jelek. Kita kan kepengen wajah bersih, cantik ya. Makanya kadang kita pakai celak, kita bersih-bersih, pakai pembersih biar cerah wajah kita. Tapi sudah kita cerah, sudah kita pakai ini, kemudian kita marah, rusak semua. Yakinlah, coba sekali-sekali kita lihat. Coba sekali-sekali kita lihat di kaca. Kalau wajah kita lagi marah, atau kita ya nggak sengaja nih di foto kan, saya lagi ini, jangan di upload, ya kan? Tapi coba kita kalau foto pengennya kita lagi senyum, lebih cantik, lebih indah, lebih enak dilihat orang. Tapi kalau kita lagi kesal, lagi cemberut, rasanya kalau bisa itu buat saya aja deh, saya hapus langsung tuh dari HP tuh. Fotonya berapa 10, yang 7 jelek, dihapusin semua, yang senyum-senyum aja tuh ya. Kira-kira seperti itu. Tapi saya yakin pasti bisa, pelan-pelan, sedikit-sedikit pasti bisa. Kemarin Mbak Kori dengar ya waktu anak saya marah-marah ya, dengar ya. Ya saya ketawain aja, dia bilang mama, iya, oh iya deh. Pertama-tamanya dulu ya sulit. Kadang-kadang kalau kita lagi banyak masalah, dengar dia marah, kita kadang ikut marah gitu. Tapi ngapain kita marah ya? Gak ada gunanya juga marah. Udahlah, biarin aja. Lagian dunia ini nanti semuanya akan selesai. Yang bernilai 10.000 selesai, yang 100.000 selesai, masalah yang 500.000 selesai, yang 1 juta selesai, dibawa ke kuburan. Hilang semua itu nanti masalah itu, selesai semua. Kalau nggak kita habiskan, nggak kita tamatkan ceritanya di dunia, nanti kita ketemu lagi di akhirat. Marah-marah lagi. Di akhirat mau marah-marah lagi, bayangkan. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa ini semua itu titipan. Kita punya rumah, kita punya mobil, misalnya kita punya sepeda motor, kita punya sepeda, kita punya baju, kita punya sepatu, kita punya kaos kaki, kita punya manset, kita punya apapun. Semua itu hanya titipan aja. Sebetulnya bukan asli ini beneran milik kita gitu, itu sebetulnya bukan. Itu titipan aja itu semua. Jadi jangan terlalu merasa ini punya saya, ini pasti punya saya. Orang lain nggak boleh pegang, orang lain nggak boleh make, orang lain nggak. Kadang-kadang kita perlu maafkan. Uang kita kepake ya udah, apa boleh buat. Insya Allah kalau kita rela, kita ikhlas, diganti lagi. Yakinlah, mungkin diganti dengan sehat, mungkin diganti dengan selamat, mungkin diganti dengan nilai barang yang sama, nilai uang yang sama. Kira-kira begitu ya. Kalau yang itu saja yang tadi supaya tidak diremehkan dengan kita sering memaafkan orang, kita jarang marah gitu, kadang-kadang suka disepelekan gitu, gimana? Nah itu ya, supaya kita tidak sepelekan. Kadang-kadang kalau kita ngalah, orang sepele sih ya sama kita ya. Apalagi kita kadang-kadang ketemu orang yang merasa powernya lebih dari kita, ya kan? Hanya karena dia setingkat di atas kita, dia bisa menginjak kita begitu aja. Kata Rasulullah, kalau orang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Itu tuh saya pegangi banget. Kalau orang lain mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau menurut kita dia salah, kita tegas ngomong. Tapi jangan pakai kata-kata yang menyakitkan hati. Nanti kita sama dengan dia. Jangan membiasakan mulut kita mengatakan sesuatu yang nyakitin hati orang, jangan. Mau kata yang kotor, jangan. Insya Allah ya, kalau kita udah biasa menjaga mulut kita, insya Allah lama-lama enak.
nggak akan pernah kita ngomong yang jelek. Usil lu, apa ya? Apa sih orang yang suka bilang gitu-gitu tuh? Misalnya apa tuh? Resek banget lo. Bisa. Kepo lu. Insya Allah, saya pernah nggak ngomong kayak gitu Mbak Kori? Pernah nggak saya dengar saya? Nggak pernah. Pasti bisa. Membiasakan. Iya, membiasakan sedikit. Artinya kita ngomong cara yang baik, dia pasti menghargai kita. Kita tegas, tapi kita jangan pakai kata-kata yang menyakitkan. Karena kalau kita sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan, itu sebetulnya meruntuhkan harga diri kita loh. Karena orang menilai, dia kalau ngomong kayak gitu. Orang yang suka ngomongnya nyelekit, nyakitin, itu pasti dipandang rendah. Di alam bawah sadar orang lain, pasti memandang rendah orang yang suka ngomong kotor, ngomong nyakitin, ngata-ngatain orang, atau kata-kata pasaran yang merendahkan orang lain. Pasti dianggap rendah sama orang lain. Kalau kita sopan, kita terbiasa ngomong yang bagus, yang cantik-cantik, pasti dihargai orang. Bagaimana membangun penghargaan atau apresiasi orang lain kepada kita? Baikkan diri kita, pantaskan diri kita. Yakinlah, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, mereka menghargai kita. Karena di dalam hati setiap orang sebetulnya semua mengakui nilai kebenaran. Dia tuh benar kok, saya aja yang salah. Cuman gak pernah dia ungkapkan, tetapi dalam hatinya dia tetap menghargai kita. Sebetulnya orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang sopan pasti dihargai. Pasti. Dibandingkan orang yang rese, yang kepo, yang apalagi tuh, yang kayak gitu-gitu ya. Tidak lebih dihargai. Bagaimanapun, walaupun pangkatnya apa, atasan kita kek, kalau keadaannya kayak gitu, pasti dalam hati kita memandang kekurangan, itu sebagai kekurangan, pasti kan? Nah, mari kita memantaskan diri untuk diapresiasi oleh orang lain. Tegas dengan nilai kebenaran, jujur dalam bertindak, jujur dalam berkata, sopan santun menjaga perasaan orang lain supaya tetap nyaman. Saya yakin itu yang dimaksud, bahwa kalau orang lain mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Perbaiki diri kita, terus perbaiki. Saya pikir itu jawabannya. Mudah-mudahan kita semua bisa. Saya juga sedang sambil belajar, terus belajar. Insya Allah. Insya Allah ya. Gimana teman-teman, sudah terjawab ya pertanyaannya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya ada ya. Terima kasih Ustazah Firly atas materi yang disampaikan. Karena keterbatasan waktu, maka kajian zuhur kali ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang Ustazah Firly sampaikan bisa kita amalkan, bisa menjadi semangat kita untuk berbuat lebih baik lagi, bisa mengamalkan 3 permata hati yang tadi disampaikan Ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita bisa terapkan di masyarakat, khususnya di keluarga kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf ya.